Oke, halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari hardtobeer.com, recording on the go. Alright. Oke, di video kali ini saya sudah bersama dengan Haikal Kotak Visual. Dan di sini saya diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan audio di channelnya Kotak Visual. Nah, kita lihat nanti pertanyaannya apa aja. Oke, biar gak lama durasinya langsung. Jadi ini pertanyaannya seputar audio atau pertanyaan seputar BM800 dan V8? Oh gitu, oke siap. Kalau spesifik kan jadi nggak terlalu banyak pertanyaannya. Oh beres, siap. Ya, kalau yang audio kan nanti kita bahas delay sama reverb kembali. Oh iya. Nah buat kamu yang punya pertanyaan spesial khusus untuk video mungkin bisa tanya di. Nah kalau Bapak ini yang audio ya. Kalau Bapak di audio ya. Sporkan ke Kotak Visual kan. Iya. Kalau video-video boleh lah ke Kotak Visual ya. Tapi kalau audio sebaiknya ke Artivihat ya. Oh gitu. Ya siap. Oh, saya juga belajar Bapak ini soalnya. Oke, pertanyaan pertama langsung ya. Masalah di kelistrikan ya. Kenapa sih ada beberapa mikrofon yang digunakan itu bisa nyetrum ya? Dan ini salah satunya komentar di Kotak Visual itu ada yang menggunakan BM800. Tidak semua jenis mikrofon sih, tapi ada beberapa. Gak cuma BM800 juga sih sebenarnya. Tapi salah satunya yang komen menggunakan BM800. Kok bisa sih nyetrum mikrofonnya? Sebenarnya nggak cuma BM800 doang yang nyetrum. Mau beli mic harga puluhan juta sekalipun, kalau kelistrikannya nggak bener ya, masalah grounding itu tetap aja nyetrum gitu. Grounding itu gimana maksudnya grounding? Nah, grounding itu gini. Misal gini nih, ini cara awamnya aja ya. Kok di perangkat elektronik itu kan ada yang colokannya, ada yang 3, ada yang 2 gitu kan. Nah, yang kaki ketiga ini biasanya ground. Ini untuk menyalurkan ada tegangan. Tapi bukannya colokan seperti itu biasanya untuk British ya? Europe gitu maksudnya? Kalau Indonesia kan colokan 2 doang gitu. Mungkin perangkat audio itu banyak yang dibikin dari luar negeri ya. Kemudian Indonesia itu kebanyakan listrik itu colokannya kabelnya adalah isi 2. Iya. Gitu. 2. Kayak Sarimi ya. Nah gitu. Nah kebanyakan. Nah ini perlu dicek ini listrik di rumah atau di tempat kita itu ada groundnya enggak? Oke. Gitu. Isi 2 atau isi 3. Nah kalau isi 2 kita mesti bikin terminal khusus untuk ground. Kayak gitu. Nah misal itu artinya sama juga kayak komputer ya? Komputer nyetrum ya, juga? Sama berarti ya? Semua perangkat elektronik yang nyetrum itu. Oke. Jadi nggak cuma mikrofon. Coba tak kasih contoh ya. Coba. Oke, kalau terminal Indonesia kan kayak gini nih. Iya kan? Alright. Ada dua. Nah ada besi di pinggiran sini. Oh iya. Nah ini yang mestinya dipasang kabel ketiga. Oh gitu. Jadi fungsi besi itu tidak hanya nahan kabel aja gitu. Iya, nggak cuma nahan kabel aja. Itu fungsinya untuk nge-ground. Ground. Nah itu biasanya disalurkan, ditanam ke dalam tanah sekitar 1 meter atau 2 meter. Pakai ini aja, pakai paku gitu ya. Kayak besi ditanam. Berarti itu termasuk kayak mikrofon di karaoke yang suka nyetrum mulut ya? Karena kan orang kalau suka karaoke kan deket banget tuh. Ya, karaoke di studio tuh paling sering itu. Studio. Nah, apalagi kalau nggak pakai karpet. Karpet jadi langsung ke lantai atau kita nyentuh dinding, biasanya nyetrum. Ya studio band murah-murah gitu ya, biasanya kayak suka kayak gitu ya. Nah itu ground itu sebenarnya bukan dari mikrofonnya, tapi dari perangkatnya. Bisa dari mixer, bisa dari audio interface, atau bisa dari komputernya. Oke. Kadang-kadang kalau kita pegang casing PC itu nyetrum tuh. Iya. Terutama pinggir-pinggir ya. Nah itu solusinya kita bikin terminal khusus yang sudah dipasang ground itu tadi. Jadi kalau misalkan di komen yang kita baca tadi, itu kan udah ada terkirimin juga itu. Itu ngaruh nggak sih sebenarnya kalaupun ganti kabel juga? Apakah itu kan tadi aku bilangnya gini, coba cek di dalamnya mungkin ada kabel yang botak kali kan, soalnya bodi BM800 pun dia aluminium gitu. Iya. Kalau botak pun tapi kalau botak kan berarti ngasih ngaruh ke hasil gitu loh. Suppose ya nggak sih?
Ya, harusnya propet dong ya, enggak? Ya enggak sih? Enggak jelas dong suaranya harusnya kalau ada kabel botak di dalamnya. Ya harusnya gitu, enggak jelas. Bukan cuma nyetrum aja dong. Berarti kalau cuma nyetrum aja, berarti masalahnya di kelistrikan dong. Ya, masalahnya di kelistrikan doang, mikrofonnya. Oke. Berarti udah jelas ya masalahnya di kelistrikan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Petet Indo ya. Bang, BM800 kalau pakai alat bantu V8 kok patah-patah ya? Nah, kok bisa patah-patah suaranya? Nah, ini patah-patahnya di mana? Seringnya mungkin di DAW yang dia itu menggunakan driver ASIO for all atau driver yang perlu kita setting sample rate-nya atau bit rate-nya. Kalau driver MMA gimana? Masuk nggak dia? MMA atau Wasabi gitu? Driver MMA. Gitu. Jarang banget pakai driver MMA. Nah, seringnya pakai ASIO for all. Karena latensi ya? Ya, latensi. Nah, ini perlu dicek juga. Biasanya DAW itu dia menyesuaikan bitrate-nya dengan Windows terlebih dahulu ketika instalasi pertama. Nah, misal di Windows-nya nih, rata-rata kalau di Windows itu bitrate-nya di standar audio yang terpasang kebanyakan saat ini itu adalah 44,1 kHz dan 48 kHz 16 bit. Tapi kan di settingan Windows itu ada tulisannya tuh loh. Apa allow application to override atau apa gitu. Jadi jadi si aplikasi itu yang ngatur si sample rate-nya kan? Nah, nggak semua aplikasi kayak gitu. Nggak semua aplikasi bisa juga gitu. Seperti di reviewku di video Soundcard V8 itu bitrate-nya V8 itu cuman 22, sekian kilohertz. Jadi separuhnya. Nah, dengan bitrate segitu, frekuensi respon V8 ini cuman jadi dia hanya bisa menangkap frekuensi di kisaran 11.000 kHz aja. Oh gitu. Oh iya. Ngaruh ya. Sample rate sama dynamic range ngaruh berarti. Bukan dynamic range, frekuensi respon. Lah sama dynamic range bedanya apa? Frekuensi respon. Nah, kalau dynamic range itu besar kecilnya suara. Oh gitu. Nah, kalau frekuensi respon itu seberapa lebar suara itu ditangkap dari frekuensi Iya. Salah paham berarti aku. Gitu. Tak pikir dari sekian hertz sampai sekian ribu hertz itu dynamic range. Kalau kamera kan dari paling gelap sampai paling terang kan amplitude jumlah voltase. Berarti ngaruhnya sama gain ya. Dynamic range. Sama volume. Sama gain, volume. Iya. Oke. Soalnya kan dia kurang lebih gitu. Lanjut. Kenapa kok bisa patah-patah? Nah, ya kenapa sih? Itu biasanya isunya ada di bitrate-nya itu. Bitrate-nya nggak sesuai antara di sound card yang digunakan sama di DAW-nya atau di setelan Windows-nya. Jadinya data yang ditransfer patah-patah, putus-putus. Kok bisa? Itu maksudnya dari sound card-nya yang putus-putus sebenarnya, bukan dari Windows-nya? Ya, dari sound card-nya. Oke gitu. Jadi si DAW-nya minta 44.000, tapi si sound card-nya dengan si driver yang tersedia di situ, dia cuma ngasih 22.000, jadi patahnya setengah-setengah gitu. Ya. Oke. Nah, bisa dicoba cara itu, yaitu dengan menyamakan settingan yang di DAW dengan di sound card. Jadi DAW-nya diturunin, jadi 22 kHz di settingannya. Oh, aku pernah mengalami hal semacam ini, cuman waktu itu aku ganti ke FL ASIO. Dia lancar, cuman naik malah naik noise malah naik. Kalau nggak salah ya. Gitu. Nah, kalau di FL ASIO kan bisa disetting bitrate-nya. Buffer size-nya juga bisa turunin. Nah, kalau misal noise-nya tinggi, buffer size-nya dikurangi. Iya, biasanya tapi gitu. Semakin rendah noise, biasanya latensinya semakin tinggi. Oke. Jadi apa yang kita lihat dengan apa yang kita dengar itu terlambat. Justru buffer size itu ngaruh buat latensi ya. Berarti ya. Ya. Nah, buffer size itu misal gini nih. Ketika kita melakukan editing atau mixing, itu buffer size dikurangi nggak apa-apa. Dikurangi nggak apa-apa. Iya. Tapi pas take-nya ditambahi nggak apa-apa. Jadi apa yang kita dengar detail. Nah, ketika proses recording, nah itu buffer size dikurangi biar latensinya rendah. Iya, biasanya aku buat take itu kan 64 tuh. Kalau sudah
buat editing nggak ada masalah mau pakai 256 gitu. Pertanyaan selanjutnya ini panjang nih. Oke. Tak baca dulu ya. Bro, cuman nak mengatasi suara jadi dua? Gue baru beli mic condenser BM800 dan ikuti cara-cara di video, tapi tak berkesan dan last gue beli soundcard V8. Terus hilang suara jadi dua, tapi suara perlahan sangat harus cakap depan mic. Oh gitu, suaranya nggak jadi dua lagi, tapi harus dari deket banget nih mikrofonnya. Itu kenapa tuh? Awalnya dia menggunakan BM800, terus suara jadi dua, terus dia beli V8, itu ngobrolnya harus depan mic banget gitu loh, harus nempel. Kayak kemarin tak colok langsung ke PC yang di video Tupperware itu, kan harus begini nih. Mikrofonnya nih. Sebentar. Awalnya dia beli BM800. Iya, macam mana suara jadi dua gitu kan? Jadi dua suaranya nih, bergema gitu. Oke. Terus dia beli V8. V8 dicolok BM800, suara duanya hilang. Tapi suara kecil banget. Ngomong harus depan mic. Mago. Nah ini masih kurang ini kronologinya menurutku. Kok bisa? Karena kita nggak tahu kronologinya kenapa bisa menjadi dua suaranya, gitu. Kronologi teknisnya juga dia ngerekam pakai apa, settingan rekamannya gimana, gitu kan. Kalau seandainya ini kan dia posisinya komen di video OBS, mungkin audionya monitor tapi nggak mute output. Oh gitu. Pas di take over sama V8 kan dia nanti muncul yang baru kan, bukan mic aux lagi munculnya, kata USB apa kemarin V8 munculnya kalau di OBS? Easy apa gitu. Itulah pokoknya ya. Kayak soundcard USB pada umumnya kan, dia bikin lagi kan di bawah, di track lagi baru kan. Nah, itu yang kedobel bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian ketika ditancepin di V8 suaranya bisa kecil. Gini. Kemarin udah tak kasih tahu kan yang di videomu itu kan. Pakai voltmeter V8 itu berapa sih teganannya itu kan. Cuma 3 volt sekian volt. Ya 3 volt lah. Sementara di PC atau laptop itu nggak stabil sebenarnya, tapi rata-rata ada di angka 5 volt. Oh, malah lebih gede langsung colok. Yes. Oh, gitu. Jadi bisa jadi seperti itu di PC atau di laptopnya dia atau di HP-nya dia itu voltasenya lebih gede. Tapi ingat, di situ ada alternatif powernya selalu nggak stabil. Iya. Dan di HP kan juga dia ada auto gain gitu kan. Jadi kalau suara kecil dia gedein langsung. Kayak gitu. Kan banyak tuh orang ngerekam pakai BM800 nyolok ke HP. Atau nyolok ke kamera. Kalau misalkan di auto gain juga dicentang, itu kan dia bisa ngegedein suara yang kecil. Betul. Dan ada ini lagi noise suppression-nya sih auto di kamera sama di HP kadang sih. Nggak semua sih tapi ya. Nah, kalau suara kecil ya itu tadi voltase di V8 itu dia kecil cuma 3, sekian volt. Justru lebih gede suara yang masuk ke PC langsung ya malahan ya. Belum tentu juga. Karena alternatif power tuh dia sifatnya nggak stabil. Berarti tergantung barangnya dong, tergantung device. Ya, tergantung device dan mungkin juga power controlnya juga kan. Power? Di HP kan juga ada power control ketika baterainya melemah dia akan nurunin daya di beberapa perangkat sektor sistemnya dia. Oke. Seperti itu ya berarti ya masalahnya ya. Berarti lebih baik malahan langsung colok aja kalau misalkan tiba di V8. Gampangnya. Kalau pengen suara yang keras, beli Phantom Power. Nggak langsung colok kalau pengen suara yang keras. Iya, ini solusi tanpa belanja ya. Suara yang bersih, tanggapin V8, cuman perlu diedit lagi, naikin gainnya, misal seperti itu. Kalau misalkan kita tambahkan Phantom Power yang tambahan tuh, yang kota itu bakal ngebantu nggak? Kalau udah punya Phantom Power nggak usah pakai V8. Justru langsung aja ya? Langsung aja. Betul juga sih. Ngapain kita pakai V8 akhirnya? Ngapain gitu pakai V8 kan? Tapi kalau dari mikrofon langsung ke Phantom Power, nanti di komputer, si sampel dari mic BM800 sendiri tuh masuk nggak sih ke 44.000 sebenarnya? Si mic-nya. Soundcard yang dipakai. Misalkan aku pakai soundcard dari motherboard Gigabyte ini loh gitu maksudku.
Si sample rate-nya kamu setting berapa? Bit rate-nya kamu setting 192.000. Oh ya udah bagus itu. Iya. Tapi kan di DAW aku biasanya cuma setting 48.000 sih. Nah dari V8 ke Phantom Power itu kan analog sinyalnya. Nah yang nentuin ini suara bisa frekuensinya bisa full itu kan adalah sound card-nya. Oh, karakter tetap dari frekuensi respon mikrofon tapi tetepan aja ya? Iya. Berarti itu cuma ngaruh sample rate aja berarti ya? Yes. Oh, oke gitu. Jadi kalau sebenarnya menurutmu tuh mikrofon V8 itu bagus gak sih sebenarnya? Atau sebenarnya kue lebih merekomendasikan yang seri lain, misalkan BM8000 atau seri sebelumnya mungkin malah BM700? Gimana? Kalau BM8000 secara pribadi aku belum pernah nyoba sih. Cuma kan banyak yang pakai itu. Lumayan sih maksudku. Sama BM800, BM8000, BM700 anggap aja sama. Gitu. Soalnya kalau aku dengar-dengar tuh soalnya yang mentahnya itu nggak terlalu secempreng BM800 gitu loh sih, BM8000 ya. Bukan yang seri lain ya. Nah, misal 3 mikrofon itu tak saranin tidak menggunakan V8. Iya. Pakai Phantom Power aja. Langsung ya? Langsung aja gitu. Jadi atau beli soundcard yang lebih bagus gitulah kalau memang pengen kualitas audio yang bagus gitu kan, nggak repot gitu loh. Kalau memang mau diseriusin di audionya ya, sekalian ya. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya lagi ya. Saya pakai pertanyaan sih. Soundcard V8 TAFWER, kok noise-nya nggak karu-karuan ya? Apa gara-gara kabel sama mic KW? Nah, ini ada 2 pertanyaan nih berarti nih. Ya, dalam satu pertanyaan ini dalam satu komen ini ada 2 pertanyaan. Kenapa noise-nya nggak karu-karuan? Dia menggunakan V8. Terus yang kedua itu apakah karena mic-nya KW? Nah, yang pertama dulu. Kenapa sih noise-nya bisa nggak karu-karuan antara V8 dan BM800 ini? Kok bisa? Noise-nya parah banget. Dia nggak ada komen patah-patah sih, cuma noise-nya parah. Nggak karu-karuan dia bilang. Kronologinya kurang jelas. Iya, dia menggunakan apa gitu kan? Noise kan ya, noise itu settingannya gimana ya kan? Dari soundcardnya juga, kalau soundcardnya rusak ya kan. Bisa jadi dari mikrofonnya juga, karena BM800 kan dia kondenser dan ada sirkuitnya di dalam. Misal ada sirkuit yang rusak atau mungkin kapasitor yang rusak misalnya, kan bisa jadi itu. Dari kabel juga bisa jadi. Terus apakah gara-gara KW? Nek KW nggak tahu juga sih. Kok setauku BM800 itu dia mikrofon OM atau white label ya. Jadi barang-barang rebrand gitu ya berarti ya? Jadi ada satu pabrik kayak jasa Maklon lah. Ada satu pabrik dia tuh produksi mikrofon. Bahkan partnya dijual individual juga. Gitu. Jadi yang lain tinggal rakit-rakit aja gitu ya? Siapapun boleh ngasih brand ke mikrofon itu asal memenuhi persyaratan. Gitu. Berarti kurang lebih sama kayak industri vape di Cina juga dong? Iya kayak. Iya ya. Maksudnya mau dikasih Infinite atau Tesla kan? Tapi barangnya sama. Cuma beda grade biasanya kan, tergantung permintaan. Beda harga juga soalnya. Oke, berarti pertanyaan selanjutnya, berarti itu noise, masalah noise itu bisa jadi dari kabel, bisa juga dari sound card-nya ada permasalahan kelistrikan yang bermasalah. Kalau dari mikrofonnya bisa jadi sirkuit. Terus apa lagi tadi? KW nggak KW itu masalahnya OM. Jadi nggak ada yang ori bisa dibilang ya. Jadi nggak ada yang ori ya sebenarnya ya. Menurut riset market tuh kayak gitu. Ya soalnya kalau dibilang ori juga ya barang TAFWER ada yang sama tapi mereknya berbeda. Iya, gini lah. Itu barang murah. Iya. Siapa juga yang mau nge-KW-in barang murah ya kan? Iya, udah barang murah di-KW-in lagi, nanti produksinya malah lebih mahal kan, nggak lucu. Kenapa nggak KW-in yang barang mahal aja gitu loh? Iya, lebih cuan loh ya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih ya. Kok saya sambungin kabel dari soundcard V8 ke laptop, ada noise ngedengungnya. Wih, ada gunanya. Kok ada dengungnya? Berarti masukin dem. Nah, ini biasanya di jack ya. Kalau dem gitu ya. Kan noise kan ada banyak. Noise, hum, hiss. Ada lagi static noise di frekuensi tertentu gitu kan.
Nah, kok dugaanku ini kayak dengung yang dimaksud mungkin kayak jack yang dia itu dipegang gitu ya, dem gitu ya katanya. Kayak gitu. Dugaanku kayak gitu. Bisa jadi itu kerusakan di kabel, di jack, bisa cek di mikrofon atau cek ke komputernya. Cek ke komputer bisa jadi ya, karena kan itu suka atau mungkin kalau kesenggol juga ya. Juga ada kerusakan juga di sound cardnya. Oh gitu. Tapi kemungkinan besar malah di colokannya berarti ya. Colokannya biasanya, tapi ya itu perlu dicek. Yang di laptop kah apa yang dari V8-nya kah gitu ya? Ya udah solusinya mending beli soundcard baru udah gitu aja. Kok masih bingung? Tolong. Beli kabel. Aduh ya Allah. V8. Jangan usah ribet. Iya. Beli soundcard baru, solusi yang mudah, murah, cepat. Enggak murah juga sih. Solusi yang mudah dengan menabung. Terus pertanyaan selanjutnya ini udah dibahas sih tadi sih. Kak mau nanya berarti kalau pakai V8 pakai BM800 gak mesti pakai Phantom Power atau soundcard V8 lagi ya atau gimana? Ya harus, kita udah bahas tadi kan, sebaiknya pakai Phantom Power lagi karena mikrofon kondenser ya. Dan ya tahu sendiri V8 voltasenya cuma berapa? 3, sekian volt. Enggak masuk. Terus ini nih selanjutnya nih, Bang, mic BM800 plus soundcard V8 dong Bang, tapi kalau bisa mic-nya agak jauh. Jadi pas saat record itu mic-nya nggak kelihatan di webcam. Jadi jauh banget dong. Ini kan webcam segini nih. Berarti kan kurang lebihnya segini nih. Sejengkal ada kali ya. Minimal ya. Kalau ini kan masih kedengeran nih. Karena ini kan powered mic. Mic berbaterai gitu. Bisa langsung colok USB juga. Nah itu kalau misalkan dengan soundcard V8 itu agak jauh. Berarti solusinya tidak akan jauh-jauh dari Phantom Power. Atau ganti soundcard. Jadi kalau agak jauh dan enggak itu hubungannya sama gain. Oke. Tetapi kan misalkan kalau di OBS ini kan dia pertanyaannya di pertanyaan OBS nih. Apakah dengan setting yang kita ubah di RIA EQ, di EQ-nya itu kan ada gain lagi tuh, ada tambahan gain lagi. Dan di kompresor kan juga ada makeup gain. Apakah dengan dua itu bisa mengatasi masalah ini? Aku belum pernah coba, tapi masuk akal juga ya. Jadi kita setting umpamanya agak jauh gini ya, agak jauh. Nah terus dikasih yang namanya kompresor. Terserah mau kasih EQ dulu dan denoiser dan sebagainya. Nah kompresor itu fungsinya untuk dia mengurangi, meredus dynamic range. Nah ketika agak jauh kan dynamic range-nya rendah. Jadi nggak terlalu dinamis. Gini, dia berada di level yang bagus. Nah, ketika agak jauh, tinggal di make up gain aja. Tapi kan ngaruh sama perspektifnya, Sir. Ketika gainnya itu rendah, memang rendah dari sininya, itu kan suaranya benar-benar nggak jelas gitu. Sedangkan kalau mikrofon seperti ini, kondenser yang seperti ini kan agak jauh pun suaranya tetap jelas. Kalau kondenser kayak gitu. Iya, tapi kan ini BM800 di V8 kah atau BM800 langsung colok dengan teknik itu kan berarti tidak membantu sama sekali gitu loh. Maksudnya karena perbedaan perspektif ya. Itu kan suaranya bakal jelek banget gitu loh. Kalaupun digedein di software. Sebenarnya gini, perbedaannya ada di dimensi. Dimensi sama frekuensi respon. Misal gini, ketika aku ngomong kayak gini, itu suara bassnya hilang. Tinggal suara mid sama high. Nah, ketika deket seperti ini, nah suara bassnya jadi agak gede, kayak gitu. Nah, ketika dikompres, di make up gain, yang tadinya suara bassnya hilang ketika jauh, itu juga nggak bisa muncul lagi. Iya, karena emang nggak ketangkep kan? Karena emang nggak ketangkep. Nah itu. Jadi bisa-bisa aja, tapi tetap aja nggak suaranya, clarity-nya nggak dapat. Suaranya lain gitu loh. Clarity-nya nggak dapat berarti itu kan? Clarity-nya nggak dapat. Tidak ada solusi lain ya? Yang nggak ada solusi lain gitu. Makanya gunakanlah peralatan yang proper ya. Ini mungkin ya. Proper itu tadi. Proper tapi nggak harus mahal kan maksudku. Nggak harus mahal gitu. Ada sebenarnya aku ada ide sebenarnya Sir untuk mungkin pengguna yang tidak terlalu budgetnya nggak terlalu gede ya, tapi pengen suara bagus mungkin ya. Ini kita pakai mikrofon kondenser yang ini shotgun micro
Boya MM1 contohnya. Itu kan shotgun tuh. Non baterai, baterainya dari Phantom Power aja. Tapi kan lumayan itu. Lumayan. Tapi kan maksudku dengan shotgun mic dia bisa mikrofonnya di luar layar, di luar tangkapan kamera gitu. Maksudku. Bisa aja. Iya kan? Kalau dia misalkan pakai Boya yang clip on ya tetap kelihatan mikrofon di sini tapi kan. Mungkin yang dia hindari kan bentuk dari fisik mikrofon itu yang besar, kelihatan nutupin begini gitu. Ya mungkin itu juga salah satu solusi karena kan itu bisa langsung dicolok maksudku. Tapi nanti deh di review kalau ada duitnya. Monggo nanti. Mungkin Bapak MSR ya. Kalau mau review monggo. Oh siap. Apa jangan-jangan Anda sudah punya tuh boya-boyaan itu? Iya. Tak masukin ke daftar. Apa Anda jangan sudah punya tuh boya-boyaan tuh? Boya-boyaan aku adanya boya lavalier. Iya M1 kan? Yang pakai baterai kan? Yang kayak gini. Nah iya itu ada baterai jamnya kan dalamnya kan? Nah, kok yang bagus yang ini nih. Oh iya Bapak, aduh, rode. Ikhlas saya kalau dikasih juga. Nih 800.000 cuma dapat beginian. Kabel tipis lagi ya? Tapi bagus loh kabelnya ini ya. Oh gitu. Dalamnya cuma kecil banget segini. Tapi itu frekuensinya mantap ya. Tapi kan Rode kan emang rata-rata kan emang ngebass ya, Rode ya. Dia mic lavalier gini doang, dia noise rejectionnya bagus banget. Wow, damn son. 800.000 tapi ya. Ya maksudku kayak boya-boyaan itu kan murah tuh, ya kan? Selama barangnya oten ya. Yes. Di scratch terverifikasi bagus ya. Perangkat pendukung lainnya juga dia nancep di mana gitu kan. Iya sih. Ini kan rata-rata yang komen ini menggunakan laptop. Oh gitu. Atau HP. Lagian itu si Boya yang itu kan kabel TRRS terus. Gini noise dari laptop juga bisa juga loh. Noise static biasanya. Noise dari perangkatnya. Kerusakan sirkuit atau gimana gitu. Oke. Laptop jadul biasanya gitu. Alright.